Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, saya Mezan Ardi Muhammad. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Git, yang mulai dari instalasi sampai dengan pertama kali melakukan cloning. Jadi seperti kita lihat di sini, kita bisa download ya untuk Git-nya. Jadi kalau kita buka Git SCM ya, ini akan membantu kita menggunakan Git di sistem operasi. Ini ada banyak, ada untuk Linux, ada untuk Mac ya, atau Windows. Ini situsnya git-scm.com ya, bisa di search. Nah, yang kita melakukan, kita akan download untuk Windows. Jadi kita klik download. Tergantung dari versi Windows Anda, saya sarankan pilih 32 bit atau 64 bit. Tapi harusnya sekarang semua sudah 64 bit ya. Kalau sudah download, nah kalau sudah download ya, ini bisa kita install. Jadi saya sudah download ya di sini ya. Software, ini ada Git. Ya, Git 2410364. Klik dua kali. Nah, kita bisa install. Ini di next aja ya. Silakan aja. Kalau ini saya lebih senang pakai Notepad Plus ya, editor default editornya ya. Visual Studio juga boleh. Cuma Notepad saya lebih senang karena dia lebih cepat. Ini harus sudah diinstal dulu ya. Notepad Plus ya baru bisa dipakai. Kalau enggak bisa pakai yang lain seperti Notepad atau yang lainnya ya. Range-nya ikuti yang standar atau tidak. Nah, kalau saya sih udah standar aja deh. Ini juga oke ya. Command line bisa juga dari third party. Menggunakan SSH yang datang dari Git. Udah pakai ini aja kecuali punya Open SSH terpisah. Open ya. Nah, ini juga sama, Open SSH library saja. Oke. Check out Windows style, commit Unix style. Sebetulnya kalau masalah di Windows 11, tahu saya sekarang sudah sama dengan Unix style dan ending. Nah, tapi kita next saja. Oke. Ini dia akan menggunakan min.tte ya. Terminal type untuk default terminalnya. Biarkan saja. Ini kalau ini bisa menggunakan cmd ya, tapi saya takut ada yang nggak kompatibel nantinya ya, jadi kita hindari dulu. Ini oke, next saja. Kemudian ini simbolik link, kalau mau dipakai boleh, tapi untuk di Windows nggak usah deh ya. Nah, ini bisa jalan dimanapun ya. Saya hidupkan aja eksperimental ini, nggak ada masalah, lebih cepat biasanya dia. Oke, kalau saya sudah ada Git sebelumnya, dia hapus dulu, kemudian akan install yang baru. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa jalankan aja langsung ya. Jalankan karena kita mau memastikan ya konfigurasinya. Karena kita akan hubungkan dia dengan layanan Git online seperti GitHub. Saya pakai GitHub atau GitLab atau yang lainnya ya, atau mungkin Git server kita sendiri. Kita harus men-setting Git username dan emailnya ya. Jadi di sini saya setting saja misalnya Git dengan cara mengetikkan git config user titik name ya. Ada belum ada, kosong ya. Email kita cek ada nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti kita bisa setting ya git config. Nah, saya mau setting untuk global ya, global username ya. Pertama username, bentar, username. Nah, gini ya, ini dan no ketik. Oke ya. Oke, sekarang saya cek sudah ada. Sekarang email ya, email ya. Saya pakai email. Oke, sekarang saya cek ya. Ini untuk setting semuanya. Kalau misalnya kita mau untuk spesifik repository tertentu, kita tidak pakai global ya. Jadi sesudah kita setting, kita bisa lihat config min global username dan email ya. Nah, kita mau spesifik buat di project sih kalau saya salah ya, project GitHub ya.
sini kosong. Saya mau buat directory er di sini ya. Kita lihat ya. Saya mau kasih dir. Nah, saya mau directory ini menggunakan username yang berbeda ya. Jadi saya bisa setting tidak pakai global, git config user titik name pakai Mezano er ya. Oh ya, lupa harus inisialisasi dulu. Kita inisiasi dulu git init ya. Git init, kemudian kita tekan enter. Oke ya. Sekarang username kita buat khusus username. Oke. Kalau kita ketik di config min global user titik name, kita dapat Mezano. Tapi kalau kita hilangkan globalnya, kita dapat Mezano AR, beda ya. Kemudian kalau kita ketik email, by default dia ambil ya, sama dia by default dia pakai yang sudah ada ya. Selama kita tidak setting, dia akan pakai yang tersedia di global ya, jadi tidak beda. Nah, atau tepatnya untuk bisa posting di GitHub, kita pertama perlu punya repository pastinya ya. Di setting dulu, misalnya dalam hal ini saya buka VR nih, punya repository ini nih misalnya ya, repository VR ini. Nah, tapi yang mau saya lakukan ya, lakukan cloning, saya clone ya pakai SSH ya, pakai TPS nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Punya ya, kita bisa nih SSH belum punya, saya cloning ini ya. Saya mau dia buat directory git clone, kemudian clone. Oke, terus ini ya. Oke, kita git clone. Jadi dia akan buat directory baru yang namanya VR ya. Oke, yes, pull retrieve from remote repository. Nggak bisa karena SSH, tapi tetap bisa kita cloning kalau kita mau pakai TPS ya. Misalnya saya gini, buat gini ya, saya clone. Dia mau pasti. Ini saya coba buka di Visual Studio Code ya, open folder hub VR ya. Nah, ini bisa nih, dapat tuh kita tuh. Tapi masalahnya begini, kalau semisal nih saya lakukan editing nih ya, misalnya apa nih, saya lakukan editing untuk indeks ya, saya tambahkan web VR example gitu di title ya, di bodinya saya tambahkan itu kan satu ya, web VR examples ya, gitu ya, tambahkan ya, simpan nih. Kalau saya simpan kan di sini ini kedeteksi tuh ada perubahan indeks ya. Ini saya bilang penambahan, saya oke nih, stage oke ya. Nah, kemudian saya mau push ke reponya ya, ke repo yang di GitHub. Nah, tuh dia minta sign in ya. Nah, kita pakai HTTP. Tentu saja bisa, kita begini bisa ya, pakai browser bisa, dapat kode bisa, nggak ada masalah. Tapi yang mau saya lakukan, gimana kalau kita buat dia menjadi device terpercaya ya. Nah, coba balik ke sini ya, di DVR ya. Ya, setelah ada tanda masternya ya, kita tampilin, kemudian kita tahu ini sudah ada perubahan ya, kita git push min ini ya, origin master.
ya, git commit git update, nothing to commit ya, ya benar juga sih, nothing to commit ya, nothing to commit, touch test ya, tes, saya buat file namanya tes ya, git commit update. Nah ya, untracked file dulu, lupa saya tambahkan. Oke, sekarang saya mau git commit perubahan satu, sekarang saya mau push ya. Oh, karena saya sudah login berarti. Dengan gitnya saya sudah login, ya udah ya, karena dia gitnya sudah jalan, ya sudah nggak ada masalahnya. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau saya mau hubungkan tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan web, saya mau gunakan menggunakan AR-nya apa isinya? Oh, ya. Coba ya, kosong ya. Nah, saya mau hubungkan ya dalam git ya, dalam git. Nah, kita buka lagi ini, saya mau ke repositori saya yang AR ya. AR, saya mau hubungkan menggunakan SSH ya. Pilih SSH, saya copy. Nah, ini nggak ada ke public key ya. Bisa nggak? Nah, ini kan sudah ada direktorinya dan sudah di init ya. Sekarang saya harus tambahkan remote repositorinya. Git remote add origin, dan nah, ya, tambahkan ini sebagai origin. Sebetulnya namanya nggak mesti origin ya, boleh juga kalian bilang begini nih ya, ini add GitHub, biar tahu di repositorinya di GitHub ya. Yang harus kita lakukan adalah melakukan ketikkan repositori yang ada di website ya. Jadi kalau kita lihat di AR nih, isinya kosong, ada. Jadi kita lakukan git pull GitHub ke master, karena yang ini nih master namanya yang di komputer kita. Kan namanya kita kasih GitHub. Nah ya udah, kita git pull. Kita nggak punya akses write ya, kita nggak punya akses write. Padahal kalau kita begini kan nih ya, kita git remote lah ya, kita remote add GitHub HTTPS lah misalnya gitu ya, sampai nggak boleh HTTPS, kita tambahkan lagi yang jalurnya menggunakan HTTPS ya. Kita balik sini, tambahkan. Nah, ya, kita punya sekarang HTTPS. Kalau saya mau git pull GitHub HTTPS master, masuk sini ya, ini bisa. Nah, di web, basis web itu bisa ya, HTTPS. Nah, kita coba sekarang, kita repositorinya touch, misalnya saya bilang buat file namanya augmented reality .txt ya. Jadi kalau kita lihat dari file yang sudah diambil, sekarang ada tambahan. Nah, kalau saya lakukan git commit min m update ya, misalnya ya, update, nah, dia bilang ada satu yang tidak di tracking ya. Nah, kita harus git add dulu ya, add titiknya harus add semuanya ya. Sekarang saya jalankan lagi git commit m update. Oke, ada perubahan. Nah, kalau saya pakai perintah yang push tadi ya, mana push tadi, untuk ke GitHub ya kan ada perubahan, permission denied. Tapi kalau saya pakai git https targetnya, nah bisa, karena saya sudah punya akses ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa akses lewat SSH? Nah,
Oke, caranya ya kita bisa cari di sini ya, di setting. Bisa tambahkan setting ya. Setting itu terbuka di sini. Di setting coba pilih ya, di setting pilih SSH GPG key. Nah, yang kita membuat SSH key ya. Ini kita perlu SSH key. Nah, kita perlu mengenerate SSH key baru. Kalau kita lihat di sini ya, ini kita klik nih, ini akan membuka halaman ini. Caranya ya buka git bash. Kemudian nah ini kita ganti SSH key gennya dengan email address kita ya. Oke, ini kita paste ya. Ini kita ganti dengan email kita. Ingat ya, ini unik per komputer. Jadi kalaupun kalian copy ini ya mau dipakai bisa ya. Oke, tempat dimana ya, di situ boleh lah ya. Kita tekan enter. Terus boleh tempatnya bisa di tempat yang bebas ya. Taruhnya terus kalau mau ada, kalau tidak ya sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita perlu copy ya. Ini jadi kalau kita lihat panduannya, akan generate nih, akan buat simpan di mana. Kalau sudah, nah kalau saya nggak mau pusing, saya copy aja, nggak mau repot. Jadi saya copy saja. Cat di sini. Ya, ini kita akan di sini. Kita copy, kemudian kita stop ya. Oke ya. Kemudian kita klik menu SSH key. Mau bilang di sini, ini di komputer yang namanya MyAxio, karena memang komputernya Axio. Oke, ini ya. Copy, kalau saya cat tadi buat saya copy ya. Di sini saya paste. Ya, pastikan tidak ada spasi tambahan. Oke, add SSH key. Baru nih ya. Dan dia tercatat SSH key-nya di ini sudah ada nih. Sekarang kita coba lagi ya, kirim. Nah, tadi kan gagal ya. Ya, ini gagal nih. Kita coba lagi nih sekarang. GitHub master. Set up to track GitHub. Oke, everything is up to date. Oke, sekarang kita coba buat lagi ya. Sini saya touch art.txt ya, file baru. Kalau melihat memastikan ada nggak file baru yang, coba kita refresh ini ya. Halaman ini kita refresh, kita lihat tadi ada file argumenter.txt. Sekarang kita mau tambahin argumenter art.txt ya. Oke, sekarang kalau saya push ya sama aja ya, ada untrack file harusnya ya. Salah, commit tadi, commit. Nah, ada untrack file, nah, berarti saya mesti add. Oke, nah kalau sudah add, saya commit lagi. Oke, dan saya push. Ini menggunakan SSH ya. Oke, berhasil. Sekarang kita refresh. Oke ya, sudah berhasil. Kita lihat ada file namanya ar.txt, ada ya. Oke, nah begitulah kira-kira caranya ya, menambahkan SSH GPG key. Nah, kalau pakai Visual Studio Code atau IDE lain ya, bisa juga clone, tapi kalau sudah ada kita tinggal open foldernya ya. Open foldernya di sini ada di C ya. Nah, ini lebih mudah, pilih project, pilih GitHub, tadi saya taruh di AR ya, folder. Nah, yang saya mau lakukan ini malah menghapus nih misalnya ya. Saya hapus, delete. Kemudian di sini saya mau ganti isinya lain ya. Augmented reality adalah pengayaan informasi digital ke dunia
nyata melalui penyelamatan informasi pada objek di dunia nyata. Muter ya kepala ya. Oke, yaitu informasinya. Ini M ya, modified berarti. Nah, saya bisa klik source control, kemudian saya bisa yang update ya kan ya, definition ya, definition. Oke ya, definition. Saya bisa commit yes, stage lah ya, langsung. Dan ini update nya masuk, kemudian saya bisa push to ya, saya pilih nih, saya melalui GitHub. Jadi sudah kita update ya, jadi kita lihat sekarang di AR-nya. Jadi harusnya mana nih? Nah, komentar alert ini 16 menit ya, kita refresh dulu. Oke, cek ya, kita cek untuk augmented reality ya, lihat berubah nggak isinya ya, kayak berhasil ya, berarti berhasil update. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita pakai IDE seperti Visual Studio Code jadi lebih mudah, ini bisa periodik ya, tapi kalau saya sih sebetulnya nggak terlalu suka di periodik ya, saya jawab no ya. Jadi kita bisa kerjakan, update, ada perubahan, kita commit, kemudian kita bisa push ya, kita bisa push ya, remote-nya bisa dipilih nih, bisa di remove remote. Misalnya saya nggak mau lagi nih pakai yang ini nih, HTTPS, kita bisa remove ya, jadi cukup satu aja. Setiap kali ada update kita bisa lakukan perubahan ya. Nah, begitulah cara menggunakan Git ya. Nah, ini kita bisa tes kalau kita mau GitHub HTTPS, tadi kita sudah remove ya, itu tidak ada lagi, hilang ya, kan sudah dihapus tadi di Visual Studio Code. Itu saja kalau sudah pakai di ini ya, pakai di Visual Studio Code atau sudah punya text editor seperti ini, lebih enak pakai pakai text editor. Tapi penting juga kita tahu adanya command line untuk mengelola Git ya. Bisa juga kalau mau sih pakai Git GUI ya, ini juga sama, tidak perlu text editor tapi juga dia mengelola repository. Nah, misalnya di sini nih, ini sudah terbuka nih, bisa saya buka. Nah, kita bisa scan, kita bisa commit, bisa push ya, sama, bisa merge, bisa remote, segala macam lebih mudah ya pakai GUI-nya ya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Sampai jumpa kembali sahabat cerdas.